Tes 1 2. Tes 1. Tes 1 2.
Tes 1 2, tes 1 2. Ya, salam, salam sejahtera, salam bahagia, selamat malam bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab tatap muka hari ini, Rabu tanggal 8 Juni 2022. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, kami ucapkan selamat bergabung, beritahu kepada teman dan keluarga supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini, karena beribadah itu besar labanya. Kita bagi berdiri, jawab atas panggilan Tuhan. Tapi Pak Dewi dengan hormat bisa doa Tuhan datang padamu, sucikan hati saya di dalam darahmu. Haleluya Bapak. Terima kasih Allah yang kudus, Allah yang sungguh baik, Allah yang kasih bagi kami. Engkau berikan bagi kami waktu untuk pembaharuan hidup kami di hadapanmu, karena Engkaulah benar-benar Allah yang kasih. Sekarang kami masih bahagian dari umatmu ini, sudah di sini Tuhan, mau memuji, mau bersekutu kepadamu. Itulah sebabnya sebelum Engkau memberkati kami lewat kasih-Mu, sucikan kami semua dengan darah yang kudus itu, biar layak kami Bapa menerima berkat jasmani, biar menerima berkat rohani kami daripada Engkau. Terima kasih Bapa, waktu yang sedikit yang Engkau berikan bagi kami ini, kami pergunakan itu untuk datang ke hadapan-Mu, biar bisa kami Tuhan bersekutu dengan-Mu di dalam persekutuan kami dengan-Mu. Kami hidup Tuhan, apabila Engkau datang nanti kedua kali untuk menjemput gereja-Mu, kami ikut semua terangkat jemaat yang ada di sini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Itulah sebabnya ibadah kami ini kami serahkan di tangan-Mu. Engkau yang berkati dari permulaan sampai akhir. Berkati khusus hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, karena firman-Mu adalah ujung pribadi-Mu, bekal hidup kami menanti kedatangan-Mu, menjemput kami Bapak. Terima kasih, terima kasih. Inilah doa kami Bapak, kami serahkan di hadapan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya Tuhan, amin.
Kita angkat puji-pujian, nyanyian kemenangan. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan adanya, kuasanya diurapikan, karena mengenal padanya para pendakwa kita. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapikan, karena mengenal padanya para pendakwa kita. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, ditinggalkan kuasanya, dihancurkan oleh darah domba, oleh darah domba, oleh kesaksian kita, ditinggalkan kuasanya, dihancurkan oleh darah domba. Puji Tuhan, darah Yesus, darah anak domba adalah darah yang berkuasa. Dalam ketakutan dan kebimbangan, panggillah darah Yesus, maka segala ketakutan akan hilang. Amin. Kita katakan kita karena Dia hidup. Memberikan anaknya untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa. Oleh kuasa kematian kebangkitannya, jika Yesus tidak dibangkitkan, ku tak menang lagi keubahan, bahkan yang disucikan akan dapat mencapai kesempurnaan. Karena Dia hidup, amin, ku berpengharapan menghadapi masa depan. Tiada tahu
kematian telah ditaklukkan, dikalahkan. Dengan bukti dia bangkit dari kematian. Kita ganti nyanyian kita. Biar dunia akan berlalu. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua firman Allah akan digenapi sampai pada titiknya Tuhan akan genapi, ya. Jadi kita hidup di zaman akhir, masa-masa penantian kedatangan Tuhan. Kita harus lebih sungguh-sungguh, jangan semakin merosot, tapi semakin berkobar-kobar bagaikan 5 gadis bijaksana, berkobar-kobar pelitanya, rohnya menyala-nyala. Nyanyian terakhir kita bagi berdiri. Berfirmanlah, ya Yesus. Firmanlah, ya Yesus, ku mau mendengarkan. Berfirmanlah, ya hilangkan takutku. Firmanlah, ya Yesus, sucikan hatiku. Berfirmanlah, ya Yesus, benarkan hidupku. Berfirmanlah, ya berfirmanlah, inilah doaku. Kehendakku, ku mengerti. Berfirmanlah, ya
Terima kasih Tuhan, kami menanti-nantikan firman-Mu, firman yang hidup dan berkuasa, firman yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, firman yang mengubah gelap menjadi terang, yang kacau balau menjadi berbentuk kembali. Itulah kekuatan firman-Mu, supaya hidup kami yang gelap menjadi terang, yang kacau balau menjadi berbentuk indah. Kami rasakan indah dilihat oleh orang, indah di pemandangan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa, amin. Ya, silakan duduk. Ya, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu. Ya, kita Bible study atau pelajaran Alkitab mengenai Wahyu. Ya, kalau kitab Kejadian itu permulaan penciptaan, kitab Wahyu itu mengenai akhir zaman atau kesudahan alam yang kita tempati ini akan diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, Wahyu 12 ayat 1 boleh dibacakan supaya kita bisa melihat ya firman Tuhan. Ya, Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat yang pertama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya, suatu tanda besar di langit. Ya, Wahyu 12 ayat 11 yang tepat, bukan ya. Wahyu 12 ayat 11. Ya, Wahyu 12. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, jadi dan mereka mengalahkan dia ini maksudnya iblis, setan, ular naga. Ya, setan, iblis, ular naga. Jadi mereka itu maksudnya kita mengalahkan iblis itu oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita, ya. Jadi kita ini mengalahkan iblis oleh darah anak domba, itulah Tuhan Yesus, dan oleh perkataan kesaksian kita, ya. Jadi iblis atau ular ini sudah ada sejak manusia di Taman Eden. Ya, sejak manusia di Taman Eden, tadinya berkaki, dia ada kakinya, tapi kemudian dikutuk oleh Tuhan sehingga dia tidak punya kaki. Dia dengan perut sepertinya dia mau rangkul dunia, ya, seperti dia mau merangkul dunia. Nah, inilah iblis yang disebut setan atau ular tua atau naga. Ya, naga, ular tua yang sekarang masih ada di tengah-tengah dunia ini. Bahkan iblis itu masih bisa turun, naik turun surga, ya, turun naik surga. Kerjanya adalah mendakwa, menuduh anak-anak Tuhan kalau berbuat dosa. Ya, pernah Tuhan bertanya kepada iblis, "Hai iblis, dari mana engkau?" Wah, dialognya iblis dengan setan. Setan bilang, "Saya ini beridar-idar mengelilingi dunia." Maka kalau begitu, sudah kau lihat hambaku Ayub, bagaimana dia saleh, takut akan Allah, jujur, menjauhi kejahatan. Ya. Dan iblis berkata, "Iya sih, karena kau berkati dia, kemudian kau
jagai segala miliknya. Nah, kata Tuhan, ya, diserahkan kepada iblis. Akhirnya ya anaknya mati, kemudian lembunya, keledainya, untanya, semua ternaknya mati. Hanya satu orang datang dari peternakan itu memberitahu kepada Ayub bahwa semua ternaknya mati, bahkan anaknya pun semua mati. Ya, tapi Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Tapi Ayub tetap tekun dalam kesalehan. Istrinya enggak tahan uji dan dia berkata, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu, matilah. Nah, ini istri, kalau ada uang abang saya, tidak ada uang abang melayang. Nah, ini istri Ayub, ya. Tapi Ayub tetap ya mengasihi istrinya, dan kemudian nanti Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat dari kekayaannya semula, dan anak-anaknya Tuhan berikan kembali, ya. Nah, itulah Ayub. Jadi iblis itu kerjanya adalah mendakwa, menuduh, ya, anak-anak Tuhan. Begitu juga ya iblis, jadi masih bisa sekarang turun naik surga, ya. Nah, masih bisa. Dan kita bisa mengalahkan iblis itu, mengalahkan setan itu, ya, oleh perkataan, kesaksian, dan oleh darah anak domba. Jadi darah itu darah yang berkuasa, karena darah Yesus adalah darah yang kudus, yang suci. Ya, kita sudah pernah dengar Tuhan Yesus menjalani pengadilan berlapis. Ada berapa pengadilan dijalani Tuhan Yesus? 6 pengadilan. Ya, dari pengadilan imam besar, pengadilan orang banyak, rakyat, ya. Nah, Pilatus. Tuh. Tetapi tidak didapati suatu kesalahan. Bagaimana kalau kita diadili? Ada nggak salahnya? Ada nggak salahnya? Pernah nggak berdusta? Pernah. Pernah mengingini milik orang lain? Pernah. Pernah. Cuman nggak bisa, ya. Kalau nanti diambil takut ketahuan polisi. Manusia itu. Padahal dikatakan jangan mengingini. Apapun yang dipunyainya, ya, jangan mengingini. Dari mengingini nanti ingin memiliki, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Jadi kita bisa mengalahkan iblis itu dengan darah anak domba, ya, darah Yesus. Jadi caranya adalah panggil darah Tuhan. Kalau kebimbangan datang, ketakutan datang, ya, nah, ada rasa bimbang, apalagi umpamanya kita berjalan sendiri atau tinggal sendiri, ada mulai bayang-bayang rasa takut, ya, jangan-jangan nanti, jangan-jangan, panggillah, berserulah kepadaku waktu engkau dalam kesulitan, kesesakan, kata Tuhan. Ya, panggillah namanya, Yesus tolong saya, Yesus luputkan saya. Jadi begitu kita memanggil nama Tuhan, maka iblis yang membuat kita takut, gelisah, bimbang itu akan pergi. Nah, terkadang iblis itu juga menggunakan manusia. Katakanlah penodongan, ya, mau ditodong, coba panggil darah Yesus, pasti kabur, pasti kabur. Iblis yang di dalam dia itu pasti takut. Nah, itu kuasa darah Yesus. Atau dalam keadaan bahaya, kita dalam keadaan bahaya, sepertinya tidak terkendali, kemudi, supir, waduh, dalam keadaan bahaya,
panggillah darah Yesus. Nanti maut itu akan dikalahkan, celaka itu akan dikalahkan. Makanya jangan lupa memanggil nama Tuhan. Ya, nama itu adalah nama di atas segala nama. Ya, nama di atas segala nama. Jadi karena nama Tuhan kita adalah nama yang berkuasa, ya, maka nama itu harus dikuduskan. Nah, nama Tuhan itu harus dikuduskan. Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Ada dulu teman saya buang ingus Yesus. Buang Yesus, masa buang ingus? Maaf aja, panggil nama Tuhan Yesus, ya kan? Contoh, kuduskanlah nama Tuhan Yesus. Jangan buang apa namanya itu. Jadi harus betul-betul dijaga kekudusan. Contohnya orang Batak itu, orang Batak itu nggak boleh sembarang nama orang tua disebut. Nggak boleh nama orang tua disebut, itu dihormati. Makanya nama orang tua biasanya dirahasiakan. Nah, dirahasiakan. Soalnya nanti kalau ketahuan disebut namanya panas dia. Kamu sebut nama bapak saya, padahal nama itu untuk dipakai. Ya. Nah, kalau markanya boleh, tapi namanya tidak boleh. Dijaga itu. Ya. Dijaga betul-betul nama orang tua. Kalau markanya boleh, ya. Tapi kalau nama itu tidak boleh. Itu orang Batak. Ya, tanya Pak Simamora. Sampai sekarang saya nggak tahu namanya Pak Simamora. Cuma ibunya juga nggak tahu. Kalau Tiago nggak tahu, belum nikah. Ya, jadi begitu. Ya, kuduskanlah. Ya, disucikan nama Tuhan Yesus supaya nama itu mengandung kuasa. Ya, mengandung kuasa. Ya, nama itu adalah nama di atas segala nama. Ya, nama di atas segala nama. Maka sebut kuduskanlah. Nama Tuhan itu dikuduskan dalam diri kita, ya, dikuduskan. Dijaga betul kekudusan nama Tuhan. Jangan sembarangan menyebut. Jangan menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Sebab Tuhan nanti menganggap berdosa orang yang menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Ya, jangan seperti tadi. Yesus, Yesus, gimana? Ya, dilihat orang juga asal nggak sopan, ya kan? Iya kan? Kalau dalam kesulitan, kesesakan, sakit, panggil Yesus, tolong saya. Yesus, sembuhkan saya. Itu beda. Ya, beda. Jadi kita berusaha menguduskan nama Tuhan Yesus, ya, karena nama itu melekat pada pribadi Yesus. Nama dengan pribadi itu sama. Ya, nama dengan pribadi. Ya, jadi kepribadian Tuhan itu harus dijaga, ya, dan dikuduskan. Ya. Markus 14 ayat 24. Markus 14 ayat 24. Markus 14 ayat yang ke-24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, Ya. yaitu yang baru, Ya, dalam kerajaan Allah. jadi darah apa? Darah apa tadi disebut? Inilah darahku, darah apa? Perjanjian. Perjanjian apa? Hah?
perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak. Darah itu tertumpah, tapi tidak ada cacat celah. Karena Yesus diadili, ya, ada berapa pengadilan tadi? 6. Pengadilan Hanas, Kayafas, Herodes, rakyat banyak, ya. Akhirnya nanti Pilatus bertanya, akan kuapakan ini Yesus raja orang Yahudi? Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kejahatan apa? Kesalahan apa yang diperbuat? Salibkan dia, salibkan dia. Nah, ini akhirnya suara rakyat banyak menang. Akhirnya Yesus pun disalibkan. Tapi sebelum disalibkan, dia itu disiksa dulu. Ya, menurut hukum Roma itu, ya, dia itu dibungkukkan. Nah, coba nanti di atas punggungku membaca, coba cari, ya. Nah, jadi dibungkukkan. Itu dibungkukkan, ada cambuk yang ujungnya itu paku-paku, ya, paku, cambuk, ya. Jadi ada cambuk di ujungnya sudah paku-paku. Baru Yesus dibungkukkan. Jadi punggungnya itu seperti sawah yang dibajak. Sudah dibajak, disisir lagi, hancur. Sudah ketemu? Coba berapa itu? Di atas punggungku membajak, ada? Mazmur berapa? Mazmur? Ya, baca. Nah, ini Yesus, pribadi Yesus. Mazmur 129 ayat 3, di atas punggungku pembajak membajak. Ya, di atas punggungku. Ini punggungnya Tuhan, seperti sawah yang dibajak, diluku. Udah diluku, disisir lagi. Sampai bisa sawah itu ditanami dengan padi. Hancur apa itu? Tanah itu. Begitulah punggungnya Tuhan. Begitulah tubuhnya Tuhan. Hancur semua. Kita ini ketusuk jarum aja sudah sakit. Baru mau disuntik kasih apa namanya itu? Suntik apa sih? Vaksin. Gak bayang. Padahal itu mah obat, ya kan? Nah, ini bukan obat. Ya, ini penyiksaan. Yesus disiksa, ya, sampai seluruh tubuhnya hancur. Nampaknya tidak seperti manusia. Yesus nampaknya tidak seperti manusia. Hancur. Nah, satu kali waktu dulu si Diel ya pernah di sini, lalu di pasar apa namanya itu, pasar ya apa namanya, pasar Cibindi, ke sana lah, ya. Nah, lalu saya waktu itu ya ngobrol lah dengan orang di situ. Kemudian ada orang maling, anak muda, ketangkap. Lalu kemudian, di mana teman? Udah hancur dia, hancur aja semua, udah muak, udah hancur semua, berdarah-darah semua. Di mana temanmu? Dia tunjuk saya begini, ya, tapi mereka juga orang banyak itu, masa tampangnya maling, gak mungkin lah kan? Dihajar lagi dia. Dihajar dia, jadi hancur-hancuran. Ih, ngeri sekali. Gak kuat kita melihatnya. Ya, itu karena dosanya, karena mencuri. Itu pun sebenarnya tidak boleh. Menghakimi, mukul orang, ya, tidak ada dibolehkan dalam hukum. Boleh ditangkap, serahkan kepada polisi, itu yang benar. Bukan dipukul. Ya, kalau dia melapor tuh boleh, haknya dia. Ya. Nah, itu tidak boleh, ya.
Yang berhak itu menghukum itu polisi. Nah, itu contoh. Ya, jadi hancur ya. Lebih daripada itulah wajahnya. Hancur. Ya, kalau kita ditampar orang, salah pun kita, aduh rasanya terlalu dihina, kita kan ditampar. Udah ditampar dengan tangan, dipukul lagi dengan cambuk, kemudian dengan kata-kata lagi, aduh rasanya sakit sekali. Sakit. Pengen ngabalas tapi tidak bisa. Ya kan? Gak mampu menghadapi orang banyak. Tapi kalau Tuhan disiksa tanpa suatu kesalahan dan tidak ada di dalam hatinya satu sikap atau mau mengutuk atau mau membalas, dari mulutnya dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Amin. Itulah hatinya Yesus. Sebenarnya kita juga harus dihukum karena dosa kita. Tapi dia berkata pada Bapa, ampunilah mereka. Amin. Jadi setiap kali kita sebenarnya didakwa oleh iblis, ya, Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Supaya apa? Kita mendapat pengampunan. Kalau tidak ada pengampunan, itu berarti upah dosa adalah maut. Upah dosa itu maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Di Roma berapa itu? Coba Roma berapa? Roma 6 ayat 23. Coba ya. Coba ya. Bacakan. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi upah dosa ialah maut. Sudah pernah berbuat dosa? Hari ini berbuat dosa enggak? Minggu ini udah berapa dosanya? Setahun ini udah berapa? Bulan berapa sekarang? Bulan 6. Sudah berbuat dosa selama 6 bulan ini, tahun ini? Banyak ya. Coba Tuhan kalau tidak mengampuni, ya kan? Tapi Tuhan mengampuni. Bisa ngerti? Iblis menuduh, mendakwa, Yesus mengampuni. Setiap kali berbuat dosa, iblis itu mendakwa, tapi di situ juga namanya pembelaan dari Tuhan. Ya, dia bela kita. Ya, dia bela kita di hadapan Allah. Yesus kan di surga sekarang. Untuk apa? Jadi pembela bagi kita. Setiap kali kita berbuat dosa, iblis mendakwa, menuduh, menghukum, tapi Yesus mengampuni. Bisa. Itulah namanya Yesus, tugasnya di surga untuk mengampuni, membela kita di hadapan Allah. Supaya apa? Kita merasa tenang. Makanya kita harus bertobat. Ya. Bertobat itu artinya berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Kalau jatuh, bangun lagi. Tapi jangan terus, wah Tuhan ampuni kok berbuat dosa lagi. Ah Tuhan ampuni. Kapan tobatnya? Kapan tobatnya? Nah, lewat mata penglihatan, lewat hati ada keinginan, ya kan? Nah, lewat telinga mendengar, ya, bisa timbul keinginan. Jadi hidup kita ini sebenarnya boleh dikatakan ya dikelilingi, ya dikelilingi, dipengaruhi oleh dunia yang sedang ya hidup di dalam banyak keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, keinginan mata, keinginan telinga, ya, nah, itu banyak yang mempengaruhi kita. Tetapi mulai kalau ada muncul keinginan itu langsung ditolak. Nah, jangan dikembangkan di hati. Ya, jangan dikembangkan di hati, lalu kemudian ada keinginan, dari keinginan akhirnya nanti malah
lakukan. Kalau nanti sudah matang, dosa itu bisa menghasilkan maut, kematian. Kalau sudah terlanjur, minta ampun. Tuhan, ampuni saya. Ya, mata saya tadi melihat lalu ada keinginan, ampuni saya. Nah, Tuhan mengampuni. Nah, supaya apa, saudaraku? Sebab memang dari mata itu turun ke hati. Ya, nah, dari mata turun ke mana? Ke hati. Ya, nah, ada keinginan. Nah, jadi hati ini harus dijaga. Ya, pusat kehidupan manusia di mana? Di hati. Ya, ada keinginan. Nah, saudara, ya. Roma 3 ayat 24. Ya. Roma 3 ayat 24. Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman Iya. dalam darahnya. Iya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu Ya, pada masa dibiarkan kesabarannya. dosa-dosa di masa kesabaran. Dosa masa kesabaran Tuhan. Terus Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar, dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. ya, membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya Yesus itu Tuhan. Ya. Mulut mengaku, hati ya yakin Yesus Tuhan. Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Darah Yesus. Darah itu darah yang berkuasa. Ya, untuk mengampuni, juga untuk menolong, bahkan mengalahkan iblis si pencoba. Mengalahkan iblis si pencoba, supaya tadi hati kita ini ada sejahtera. Ada sejahtera. Ya. Jadi biasanya yang menang itu menjadi tuan, yang kalah menjadi hamba. Ya, kalau satu negara perang, ya yang kalah itu sudah jelas takluk. Ya, jadi hamba dia. Ya. Yang menang dia jadi tuan. Ya, seperti Eropa dulu kan menjajah. Ya, menjajah hampir seluruh dunia, dijajah sama Eropa. Ya kan? Indonesia berapa tahun dijajah dulu? 350 tahun dijajah. Bayangkan. Ya, semua, Cina kah dijajah, India dijajah. Ya, oleh Eropa. Ya. Tapi kemudian merdeka. Indonesia merdeka tahun berapa? 17 Agustus 1945 merdeka, dengan darah, dengan perjuangan. Belanda kalah, Jepang kalah, akhirnya diproklamirkan kemerdekaan. Indonesia merdeka. Ya, merdeka dengan pengorbanan, diproklamirkan. Ya, diproklamirkan. Jadi kita ini ya hidup memang masih menghadapi banyak tantangan, ya, cobaan. Iblis itu si penggoda, ya, si pencoba. Tapi kita bisa berkemenangan dengan keyakinan bahwa darah Yesus yang kita miliki,
Ya, darah Yesus yang mengampuni itu adalah darah yang memberikan kepada kita kekuatan, tapi juga kemenangan atas semua musuh-musuh kita, supaya kita jadi pemenang. Ingatlah, yang bisa masuk surga hanyalah mereka yang menang. Siapa menang? Dia berhak atas pohon-pohon kehidupan. Coba Wahyu pasal berapa? 22 ayat berapa itu? Ya, siapa menang? Ya. Wahyu berapa? 22 ayat berapa? Atau 21? Ya. Nah. Udah ketemu? Wahyu berapa? Wahyu 1 ayat berapa? 7 ya. Tolong disampaikan dengan kuat ya. Barang siapa menang, siapa menang, ya terus. Ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Terus, tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, kematian kedua. Jadi kita harus menang melawan apa? Dosa. Ya, tapi ada yang mengatakan di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Sekali lagi, di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Di mana itu? Roma berapa? Ya, Roma 5. Coba. Nah, ini penghiburan. Ya, ayat ini sangat menguatkan kita. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, coba baca. Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Ya, hukum Taurat itu banyak. Sengaja dibikin banyak supaya banyak pelanggaran. Bisa ngerti? Ya kan? Contohnya, kalau hanya peraturan lalu lintas sajalah umpamanya. Kalau hanya naik motor umpamanya syaratnya helm, enteng ya, nggak usah punya SIM, nggak punya STNK, ya kan? Betul nggak? Syaratnya hanya apa? Helm, nggak usah bayar pajak. Tapi kan peraturan lalu lintas, kendaraan harus apa? Bayar pajak. Terus apa lagi? Plat nomornya harus dipasang, jangan dicopot. Ya. Kemudian apa lagi? Punya SIM, ya kan? Helm, SIM, STNK, apa lagi? Apa? Boncengan tidak boleh lebih dari 2 kalau dewasa, tapi kalau anak-anak boleh, karena nanti bebannya terlalu berat. Ini sudah 3 orang boncengan 2, tidak punya helm, tidak punya SIM, tidak punya STNK. Tadi itu barusan kesini kita ya, ada boncengan sudah tidak punya helm, saya yakin juga tidak punya SIM dia, jangan-jangan tidak punya STNK. Primi di depan polisi berani, harusnya adalah rasa hormat kan. Nah belok lah begitu kan, ngehindar, ini malah di depan polisi primi. Nantang. Iya kan, harusnya kan, oh itu Pak Polisi ya. Udah di depannya ya, kalau nggak ditilang nanti ya keenakan ya, ya kan? Nah, berbuat lagi nanti. Ya, jadi terkadang Pak Polisi harus tegas supaya yang lain jerah, ya kan? Nah, coba kalau tidak diwajibkan punya SIM bagaimana? Nah,
Semua anak-anak nanti pakai apa? Motor, kecelakaan di mana-mana. Ya kan? Syarat punya SIM apa? Usia harus dewasa. Ada ukuran usia. Jadi nanti dengan ada SIM, nah tahu sebelum SIM itu sekarang harus baca peraturan dulu, ya kan? Peraturan lalu lintas baca semua. Supaya apa? Nanti di jalan raya menurut aturan lalu lintas. Sehingga apa? Tertib. Kita selamat, dia selamat, semua selamat, tidak ada yang celaka. Nah itu sudah peraturan itu, ya. Nah, sudah. Jadi kita hidup. Coba kita baca dulu. Nah, Yohanes 6 ayat 53. Ini darah Yesus, ya. Ya. Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, verily. Terus Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kalau kamu tidak makan daging anak manusia itu macam perjamuan suci, ya, dan minum darahnya, terus kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. kamu tidak memiliki hidup dalam dirimu. Jadi jangan dianggap perjamuan suci tradisi. Jangan. Ya, jangan kita buat perjamuan suci jadi apa? Tradisi. Sebab Tuhan berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, darah pengampunan. Ya, terus Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. amin. Jadi tubuh dan darah Tuhan yang menyatu dengan kita itu punya kuasa kebangkitan. Amin. Kuasa kebangkitan membuat kita nanti bangkit. Kalau kita, Tuhan izinkan, mati sebelum Tuhan datang. Tapi kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai Tuhan datang, hanya dua kan kemungkinan: mati sebelum Tuhan datang, atau hidup sebelum Tuhan datang. Yang mati ya sebelum Tuhan datang nanti dibangkitkan. Yang hidup sebelum Tuhan datang, kalau dia selamat, dia diubah. Kapan? Pada waktu bunyi sangkakala yang terakhir. Di mana ayatnya itu? 1 Korintus 15. Coba ya. Ya, ini bagian-bagian terakhir. Ayat berapa? Ya, 1 Korintus 15. Ayat berapa? Ya. Pada waktu bunyi sangkakala yang terakhir. Udah ketemu? Boleh dibaca dulu ayatnya 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya, jadi ini tidak bisa masuk surga. Kalau ini masuk surga, nanti di surga pasti mati. Bisa nggak tinggal? Kalau umur kita sekarang umpamanya sudah 60, masuk surga paling-paling 10 tahun sudah mati, atau tidak bisa tinggal di sana, ya. Nah, ini tidak bisa masuk surga. Ini harus diubah. Ya, terus Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. kita yang hidup semua akan diubah. Tidak semua orang mati, tapi yang mati ada. Terus perhatikan, Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. ya, yang mati dalam Tuhan dibangkitkan dalam tubuh yang tidak dapat binasa lagi, tidak dapat rusak, tidak dapat sakit, tidak dapat mati. Terus Dan kita semua akan diubah. yang hidup diubah. Pilih mana saudara di antara dua? Pilih mana kira-kira? Hah? Mati dibangkitkan atau hidup diubah? Kira-kira pilih mana? Hah? Hidup diubah ya. Boleh nggak minta ke Tuhan?
Ya, teruskan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ya, jadi ini harus diganti dengan tubuh keobah. Yang mati diganti dengan tubuh kebangkitan. Yang mati tubuh kebangkitan, yang hidup keobahan. Tapi tetap menjadi tubuh yang rohani. Tubuh apa? Yang rohani. Bukannya dari tanah ini. Nah, jadi tubuh yang rohani itu tidak ada lagi cacatnya, tidak ada keruknya, tidak ada lagi yang ngompong, tidak lagi yang pakai tongkat, tidak ada lagi yang rambutnya botak, ya. Sempurna. Lah iyalah, mukanya bulus lagi, ya. Kalau di surga ada kan yang kira-kira yang tua begitu, ya. Karena dia tua begitu, nanti di surga tua juga begitu dia. Kira-kira gimana? Gak ada ya? Tubuh yang mulia ya, sempurna. Tapi tetap bisa dikenal. Buktinya Musa, Elia bisa dikenal. Kalau nanti semua sama rupanya di surga bagaimana? Semua rupanya sama. Ya susah ya. Nah, rupa surgawi juga, tapi ya ini ya Musanya rupanya Musa. Ya kan, Musa itu kan mati dibangkitkan kan? Ya kan? Mati dibangkitkan. Beda dengan Henok, beda dengan Elia. Elia itu memang hidup-hidup ya. Nah, karena tidak berbuat dosa. Henok gimana? Bergaul dengan Tuhan, nggak berbuat dosa. Upah dosa apa? Maut. Makanya tidak datang kematian, karena tidak berbuat dosa. Nggak ada ayat mengatakan Elia berbuat dosa. Siapa lagi? Henok berbuat dosa. Seandainya saudara nggak berbuat dosa, saudara juga nggak akan mati, terangkat ke surga. Tapi sudah berbuat dosa. Sudah berapa dosanya kita ini? Sudah berapa dosa? Bisa dihitung? Udah gak kehitungnya. Makin tambah umur makin banyak dosa. Tapi disitulah kasih karunia Allah berlaku. Amin. Dia mengampuni dengan limpahnya, juga selamat dengan limpahnya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat sebuah lagu. Ya, kita berdoa. Haleluya. Kami berdoa, bubuhkan berkat-Mu pada perjamuan suci ini. Layakkan kami melayani, layakkan jemaat-Mu menerima. Lewat firman yang kami dengar, kami diberikan pengertian untuk masa depan kami, masa depan dunia, masa depan gereja. Mata kami semakin melihat rencana-Mu yang indah bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Indah rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Tuhan, di dalam hidupku, amin. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan,
hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kita pakai berdiri. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti. Kita angkat tubuh Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun atas segala dosa kita, mari kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Kita menyembah Tuhan sejenak. Terima kasih bagi. Terima kasih buat pengorbananmu bagi kami. Sungguh besarlah kasih-Mu, pengorbananmu. Dengan itu kami mendapat keampunan dan keselamatan.
Sungguh besar pengorbananmu bagi kami. Engkau menyelamatkan kami dari murka Allah. Darah-Mu, darah yang berkuasa, darah Yesus, darah Yesus, darah yang mengampuni, darah yang mengampuni semua dosa-dosa kami, darah yang membenarkan kami, darah yang menghancurkan pekerjaan iblis dari diri kami, darah kami, darah Yesus menguduskan kami, darah-Mu memberi kami kemenangan dalam tiap langkah kami, sehingga kami merasa Tuhan benar-benar memperdulikan hidup kami. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, darah-Mu selalu kami ingat. Darah yang menebus, darah yang memberikan kemenangan, darah yang akan kami nyanyikan seumur hidup kami, darah Yesus, darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Darah itu telah menyelamatkan kami sampai kami nanti di surga. Karena pengorbanan-Mu yang besar, harusnya kami dihukum Tuhan, tetapi Engkau berbelas kasihan kepada kami. Lebih baik Engkau menderita daripada kami. Itulah kebaikan-Mu Tuhan. Kami yang berdosa, tapi Tuhan yang menderita ganti kami. Itulah kebesaran kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, tumpah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, tumpah-Mu besar di surga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Jika Tuhan izinkan, kita akan menjadi tuan rumah persekutuan doa disebut ya, Asosiasi Pendeta Api Bandung ya, diadakan rencananya tanggal 29 Juni hari Rabu. Jadi kita jadi tuan rumah, kurang lebih 50 orang pendeta ya, dan non pendeta juga ada hadir, kurang lebih 60 lah ya. Mungkin kita siapkan menu apa ya, nah, ya di sini ya, hari Rabu ya, dimulai 6:30, agak terlambat sini ya. Nah, sekalian PA ya. Tanggal berapa?
Ya, 29 Juni hari Rabu, jam 6:30 sampai 8:30 selesai. Ya, itu agenda rencana kalau Tuhan izinkan. Jadi kita doakan supaya kita menjadi tuan rumah yang baik. Ya. Hari Sabtu remaja muda tatap muka. Minggu kita kumpul 7.30 tatap muka di Permata 10.30. Hari Selasa doa. Ya, baru kemarin puasa jadi tidak puasa. Kemudian hari Rabu kembali kita ibadah, ya, ibadah PA. Kita doakan mereka kurang sehat, ya. Mama Hendra, Mama Yuli Yuta Barat, Mama Lydia, Sis Lydia, Sherlock, Melvin, juga Ibu Ruth, istri dari Pak Ateng. Kita bagi berdiri. Haleluya. Kami menyatukan iman kami memanggil nama di atas segala nama. Nama yang ajaib itulah nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyuruh kami supaya kami saling mendoakan ketika sakit, dan tanganmu akan terulur pada setiap anak-anakmu untuk menyembuhkan mereka, menguatkan yang lemah, membuka pintu-pintu yang tertutup bagi mereka. Kami berdoa, Tuhan jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menguduskan, mengampuni bilur-bilur Tuhan, menyembuhkan engkau. Kuasa firman dan kuasa Roh Kudus memberi kekuatan baru padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat kesembuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati setiap usaha anak-anakmu, pekerjaan mereka yang belum punya usaha pekerjaan. Beri usaha pekerjaan bagi mereka yang sudah berusaha bekerja. Berkati mereka juga yang sudah mengembalikan miliknya. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit, bukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Berkati Bu Susan, anak, mantu, cucu Engkau berkati. Mereka adalah milik Tuhan yang Kau kasih. Berkati tetangga kami di sini, Pak RT kami, Pak RW kami, Pak Lurah kami, Wali Kota Bandung, Muspika Andir juga berkati. Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil juga berkati. Juga berkati Pak Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, Presiden kami dengan Wakil Presiden, lembaga tinggi dan tertinggi negara, MPR, DPR sampai DPR tingkat 1, tingkat 2 di seluruh Indonesia. Berkati Bapak, jadikan mereka alatnya Tuhan untuk membuat bangsa ini berkembang, dan umat-Mu dan semua masyarakat bisa menjalankan ibadahnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus menyinari dan menerangi perjalananmu sampai hatimu diterangi oleh Tuhan. Haleluya.